Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi mengenai The Memory Hierarchy, Locality, and Performance sebagai tugas presentasi dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan Bapak Fardian STMSC sebagai dosen pengampu. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu M. Syarafuddin Al-Ukaili, saya sendiri Riwalda Lubis, dan Farhan Kurniansyah. Principle of Locality. Principle of Locality atau prinsip dari locality ini atau disebut juga sebagai lokalitas referensi. Principle of Locality ini mencerminkan bahwa selama jalannya eksekusi suatu program, referensi memori oleh prosesor baik untuk instruksi maupun data akan cenderung mengelompok. Kemudian program dari Principle of Locality ini biasanya berisi sejumlah perulangan dan subrutin berulang. Sekali subrutin dimasukkan, ada referensi berulang di sekumpulan kecil instruksi. Kemudian operasi pada tabel dan array juga melibatkan akses ke sekumpulan data yang berkerumun. Dalam jangka waktu yang lama, Principle of Locality ini seiring waktu cluster yang digunakan akan berubah. Namun, dalam jangka waktu singkat, prosesor akan tetap berfungsi dengan kelompok referensi memori tetap. Kemudian Principle of Locality ini yang pertama ada Temporal Locality, yang mengacu pada kecenderungan suatu program untuk mereferensikan unit memori yang sudah direferensikan dalam waktu dekat. Kemudian constant, variable temporary, dan tumpukan kerja juga merupakan konstruksi yang mengarah pada prinsip temporal. Kemudian ada locality spasial atau spatial locality, mengacu pada kecenderungan suatu program untuk mereferensikan unit memori yang alamatnya berdekatan satu sama lain. Kemudian mencerminkan kecenderungan suatu program untuk mengakses lokasi data secara berurutan, seperti saat memproses tabel data. Selanjutnya, karakteristik dari sistem memori. Yang pertama adalah location. Location pada memori ini mengacu pada memori internal maupun memori eksternal komputer. Kemudian memori internal sering disamakan dengan memori utama. Prosesor pada memori ini sering memerlukan memori lokalnya sendiri yang berupa register. Kemudian cache memory dalam bentuk lain dari merupakan bentuk lain dari memori internal. Kemudian memori eksternal terdiri dari perangkat penyimpanan peripheral yang dapat diakses oleh prosesor melalui pengontrolan I/O atau input or output. Kemudian ada kapasitas atau capacity. Kapasitas memori biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. Kemudian unit of transfer. Untuk memori internal, satuan transfer sama dengan jumlah jalur listrik yang masuk dan keluar dari modul memori. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhan Kurniansyah. Akses unit data. Di sini ada 4, di mana akses beruntun, akses langsung, akses acak, dan asosiatif. Di akses beruntun di sini untuk mengakses unit datanya, pertama-tama memori disusun menjadi unit-unit data yang disebut record. Selanjutnya akses harus dilakukan dalam urutan linear tertentu, dan waktu akses tersebut bisa bervariasi. Untuk akses langsung juga melibatkan mekanisme baca tulis bersama. Blok atau catatan individual memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Juga ini di akses langsung memiliki waktu akses yang bervariasi. Ada yang akses acak. Di akses acak ini ada setiap lokasi yang dapat dialamatkan dalam memori. Akses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya. Lokasi dapat dipilih secara acak dan langsung dituju. Memori utama dan beberapa sistem change adalah random access. Ada asosiatif, yang dimana word diambil berdasarkan sebagian isinya, bukan berdasarkan alamatnya. Tiap lokasi mempunyai mekanisme pengalamatannya sendiri dan waktu pengambilan bersifat konstan.
Memory change memungkinkan penggunaan akses asosiatif. Selanjutnya ada capacity dan performance. Capacity dan performance adalah dua konsep penting dalam dunia teknologi, terutama dalam konteks sistem komputer, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi. Ada 3 parameter performance yang digunakan. Pertama ada access time atau latency, memory cycle time, dan transfer rate. Di access time, untuk RAM ini adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi read atau write. Jadi, untuk yang non-RAM, di access time ini waktu yang diperlukan untuk memposisikan mekanisme read write di lokasi yang diinginkan. Ini ada memory cycle time. Ini adalah untuk waktu akses dengan waktu tambahan apapun yang diperlukan sebelum akses kedua dapat dimulai. Waktu tambahan mungkin diperlukan agar transient mati pada jalur sinyal atau untuk membuat ulang data. Berkaitan dengan bus sistem berarti itu bukan prosesor. Ada transfer rate. Transfer rate ini di mana data dapat ditransfer ke dalam atau keluar dari unit memori. Untuk RAM sama dengan 1 per cycle time. Jadi setiap RAM satunya ini sama dengan cycle time tadi. Selanjutnya ada memori hierarki. Memori hierarki ini adalah konsep yang digunakan dalam arsitektur komputer untuk mengatur dan mengorganisasi memori komputer dalam berbagai tingkat atau level dengan tingkat kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin dekat memori dengan unit pemrosesan CPU, semakin cepat juga aksesnya, tapi semakin besar pula harganya di setiap byte. Karena ada beberapa akses di antara kapasitas atau akses dan biaya, di mana ada waktu akses yang lebih cepat tapi biayanya lebih besar, ada kapasitas lebih besar tapi biaya per bitnya lebih kecil, ada kapasitas lebih besar waktu aksesnya malah lebih lambat. Nah, ini adalah gambar memori hierarki. Yang pertama ada on-chip storage, inboard storage, outboard storage, dan offline storage. Di on-chip storage ini adalah penyimpanan di dalam chip. Di sini ada CPU dan di sini ada register. Register ini sendiri adalah tempat penyimpanan sementara untuk data yang digunakan dalam operasi komputasi dalam komputer. Register ini berada di dalam CPU yang memiliki kapasitas yang sangat terbatas tetapi sangat cepat diakses. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan data yang sedang digunakan atau yang akan digunakan untuk CPU, yang digunakan lagi untuk operasi aritmatika, logika, atau manipulasi data lainnya. Jadi setelah user melakukan suatu operasi maka disimpan ke register. Setelah itu ada yang namanya change. Apa itu change? Change dalam komputer berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara juga seperti register tadi, tapi bedanya ini lebih cepat daripada RAM yang sering digunakan atau diprediksi akan digunakan dalam proses komputasi dalam komputer. Hingga change ini fungsi utamanya adalah untuk mempercepat akses data dengan menyimpan salinan yang ada di RAM ke change. Hingga ketika user tadi membuka misalnya software di PC atau Android lah misalnya, dia aksesnya akan lebih cepat karena adanya change ini. Tapi karena change ini bentuknya sampah, dia bisa dihapus oleh sistem ketika user ingin menghapus karena mungkin memorinya penuh lah. Bisa dihapus change. Tapi ketika user sudah menghapus change ini, jika dia membuka kembali aplikasi dia buka di PC ataupun Android, maka loadingnya akan lebih lama. Jika aksesnya yang lebih lama itulah dari penyimpanan RAM akan memulai lagi kembali ke change. Jadinya untuk pembukaan selanjutnya user ini ketika membuka aplikasi tersebut akan lebih cepat dari yang sebelumnya.
Jadi chance ini juga memiliki beberapa level. Semakin tinggi chipnya, maka chance-nya akan semakin cepat. Semakin tinggi levelnya, tentunya semakin besar pula harganya, semakin tinggi pula harganya. Beberapa contoh sini DSRAM, DDRAM. Oke, ini seterusnya ada inboard storage atau disebut dengan internal storage. Di internal storage ini ada yang namanya main memory. Main memory ini adalah memori yang digunakan, memori utama yang digunakan untuk PC atau lah. Di sini ada DRAM, DDR, DRAM dan sebagainya. Lalu ada outboard storage. Outboard storage ini penyimpanan eksternal di luar dari komputer, misalnya kayak flash memory, SD atau flash drive. Ada juga virtual memory and file atau database memory, contohnya seperti magnetic disk, atau ada juga yang bersifat online, seperti drive, file, dan lain-lain yang digunakan sebagai tempat penyimpanan di luar dari komputer ini. Ada juga yang offline storage. Offline storage ini contohnya seperti magnetic tape. Baik, pada slide kali ini saya akan menjelaskan terkait tingkatan dalam hierarki memori. Pertama yaitu register. Register adalah unit memori terkecil dan tercepat yang terletak di dalam CPU. Digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang paling sering digunakan oleh CPU. Karena letaknya yang sangat dekat dengan CPU, akses ke register sangat cepat dan menjadikannya pilihan yang ideal untuk penyimpanan data yang perlu diakses dengan sangat cepat. Kemudian ada cache memory. Cache merupakan unit memori kecil dan cepat yang terletak dekat dengan CPU. Fungsinya adalah untuk menyimpan data yang baru saja diakses dari memori utama atau RAM. Cache memungkinkan CPU untuk mengakses data yang sering digunakan dengan lebih cepat, karena cache memiliki waktu akses yang lebih rendah daripada memori utama. Cache memanfaatkan prinsip lokalitas untuk menyimpan data yang memiliki kemungkinan besar akan diakses lagi dalam waktu dekat. Kemudian juga ada memori utama. Memori utama sendiri adalah merupakan memori primer dalam sistem komputer yang berada di luar CPU. Meskipun memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada cache, memori utama merupakan dalam hal waktu mengakses. Terdapat dua jenis memori utama yang digunakan. Yang pertama ada static RAM, dan yang kedua ada dynamic RAM. Static RAM memiliki kecepatan akses yang lebih cepat daripada dynamic RAM, tetapi biasanya lebih mahal dan memiliki kapasitas yang lebih kecil. Kemudian juga ada penyimpanan sekunder, yaitu penyimpanan seperti hard disk drive, HDD, atau solid state drive, SSD. Adalah tingkat terbawah dalam hierarki memori. Penyimpanan sekunder memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada memori utama. Namun, waktu aksesnya jauh lebih lambat. Penyimpanan sekunder digunakan untuk penyimpanan jangka panjang data dan program yang tidak sedang digunakan oleh CPU saat ini. Kemudian kesimpulannya adalah lokalitas memainkan peran penting dalam kinerja sistem komputer dengan memanfaatkan pola akses memori yang dapat diperiksa. Yang pertama, lokalitas, baik itu lokalitas temporal dan spasial, memungkinkan sistem komputer untuk mengoptimalkan penggunaan memori dengan menyimpan data yang sering diakses di tingkat yang lebih cepat dan dekat dengan CPU, dan memanfaatkan lokalitas waktu akses menjadi lebih singkat dan kinerja sistem meningkat secara keseluruhan. Kemudian juga ada di poin hierarki memori. Hierarki memori menyusun berbagai tingkatan memori berdasarkan kecepatan dan ukuran mulai dari yang kecil dan tercepat hingga penyimpanan sekunder yang lebih besar dan lebih lambat. Kemudian dengan menyimpan data dan instruksi yang sering diakses di tingkat memori yang lebih cepat seperti cache, hierarki memori memastikan bahwa CPU dapat mengakses sistem informasi tersebut dengan cepat dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Kemudian, dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip lokalitas dan hierarki memori, para desainer sistem dapat membuat keputusan yang bijaksana
dalam merancang sistem komputer yang lebih efisien dan responsif. Pemahaman ini juga membantu dalam menentukan penempatan data dan instruksi di berbagai tingkat memori, serta pengaturan ukuran dan kecepatan masing-masing tingkatan. Kemudian juga dengan perancangan yang bijaksana dari hierarki memori, itu, itu dapat menyesuaikan dengan karakteristik aplikasi yang dijalankan. Sehingga sistem dapat dioptimalkan dan responsivitas aplikasi dapat ditingkatkan. Kemudian juga penyesuaian hierarki memori dengan kebutuhan aplikasi adalah langkah penting dalam mencapai kinerja yang optimal. Kemudian juga dengan melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, yaitu kita dapat merancang sistem komputer yang dapat menangani aplikasi modern dengan lebih efisien dan responsif. Hal ini penting untuk menginginkan perkembangan teknologi dan kebutuhan komputasi yang terus berkembang. Oke, mungkin sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.